Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi yang sehat dan bahagia ya di malam ini ya. Di video kali ini ya, ingin berbagi tentang bagaimana cara mengatasi rasa ketakutan ketika mau memulai bisnis ya. Jadi setiap orang yang mau memulai bisnis itu ada rasa ketakutan. Nah, ketakutan itu membesar apa mengecil? Kalau ketakutan itu semakin besar, maka dia tidak akan memulai bisnisnya, atau dia gampang putus asa ketika menghadapi suatu masalah dalam bisnisnya. Tetapi ketika ketakutan itu semakin mengecil, maka dia akan semakin besar jiwanya, semakin lapang dadanya, terus semakin kreatif dalam menghadapi segala tantangan dalam sebuah bisnis. Nah, ketakutan itu bagaimana caranya agar ketakutan itu bisa mengecil dan tidak membesar? Nah, itu ada trik-triknya guys. Nah, kalau teman-teman pernah baca bukunya Bob Sadino ya, Bob Sadino pernah mengatakan ya bahwa kalau mau bisnis ya just do it lah, lakukan saja. Ya udah, trial error, dilakukan saja dengan berani gitu kan. Nanti kalau gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Nah, dan itu memang banyak dialami oleh bisnis lain ya. Di channel YouTubeku ini aku udah cerita banyak tentang bagaimana aku pernah gagal dalam sebuah bisnis ya. Terus bagaimana bangkit lagi. Bahkan ketika aku mau memulai bisnis itu pun tidak mudah guys, tantangannya banyak banget, karena posisi waktu itu aku sudah sebagai pegawai ya, udah ibaratnya sudah di zona nyaman, udah pokoknya sudah enak lah. Terus ketika kita mulai bisnis, kita mulai dari nol, tidak punya apa-apa, tidak punya penghasilan selama berbulan-bulan, karena bisnis belum mempunyai hasil ya. Jadi enggak, misalnya kita mulai bisnis langsung dapat gajian itu enak. Kalau aku memulainya benar-benar berdarah-darah, mungkin hampir sampai 2 tahun itu enggak dapat apa-apa dalam sebuah bisnis. Nah, makanya ketika ada yang teman atau saudara yang curhat, oh bisnisku gagal gitu, ya aku senyum-senyum aja ya. Memang itu yang harus dilalui, karena banyak pelajaran yang sangat berharga yang tidak dapat kita temukan ketika kita tidak mengalami kegagalan. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi rasa takut? Ada beberapa cara ya, cara untuk mengatasi rasa takut itu ya. Untuk mengatasi rasa takut, salah satu caranya adalah mempersiapkan sebaik mungkin bisnis yang akan kita tekuni atau yang akan kita buka. Jadi misalnya kayak kita mau bisnis, misalnya misalnya mau bisnis kelapa muda, misalnya mau jualan kelapa muda, kita survei ya lokasinya yang pas, yang cocok untuk kelapa muda itu bagaimana. Oh, itu ada yang jualan kelapa muda di sana kok rame. Kita analisis, oh tempatnya ini di daerah yang cukup panas, terus kemudian di dekat misalnya minimarket atau di dekat pertigaan yang rame. Oh, sementara di sana kok sepi kan. Oh, itu karena ini, kita analisis. Akhirnya kita mencari lokasi yang mirip-mirip dengan bisnis yang rame. Jadi itu. Terus kemudian bagaimana cara mendapatkan supplier, misalnya kelapa muda itu cari suppliernya di mana, yang kelapa muda yang enak itu di mana. Misalnya kalau di daerah A sana kelapa mudanya murah tapi kurang enak, di daerah B kelapa mudanya agak mahal dikit tapi enak. Nah, kita cari gitu. Terus yang disukai oleh pelanggan itu yang bagaimana, yang murni kah, apa yang apalah, serat merah atau dan lain-lain. Nah, kita belajar seluk-beluknya seperti itu. Dengan belajar, dengan mengerti bisnisnya secara detail, rasa ketakutannya kan semakin mengecil guys. Ya masih ada tapi kecil. Nah, ketika ketakutan itu mengecil, nah keberanian dalam membuka bisnis ini
akan membesar. Wah ya, ini berani kayak gitu. Begitu pula dalam bisnis apotek ya. Apotek itu di samping perlu skill yang cukup, terus kemudian pengetahuan strategi yang baik, modalnya juga cukup besar. Jadi kalau kita misalnya gagal itu ya terasa guys, modal ratusan juta hilang gitu kan. Nah makanya dalam bisnis apotek ini tidak semuanya, misalnya seorang apoteker yang baru lulus dari sebuah kampus ternama misalnya bikin apotek langsung sukses, itu ya nggak mesti seperti itu guys. Pasti perjalanannya berliku-liku, karena seorang apoteker kan dia belum mengalami pahit getirnya dalam bisnis apotek ya, pengalamannya belum banyak dan dia hanya punya ilmunya saja yang sekilas ya, akhirnya ya mungkin harus banyak belajar. Nah makanya aku juga bikin mentoring bisnisapotek.com ya, dari teman-teman yang pengen benar-benar serius merintis bisnis apotek, itu bisa gabung di sana. Itu berbayar ya, karena memang aku membagikan video-video khusus yang spesifik yang tidak aku share di YouTube secara umum karena mungkin agak sensitif ya. Terus teman-teman juga bisa diskusi langsung dengan aku, kemudian cerita-cerita pengalaman. Aku akan share aja ya pengalaman-pengalamanku selama mengelola bisnis apotek ya, baik dari dulu waktu masih di BUMN, kemudian selama 11 tahun di sana, pindah-pindah tempat mengelola, membuka dan menutup sebuah apotek, pengalamanku. Terus kemudian pengalaman aku membuka sendiri, bagaimana pengalaman aku pernah bangkrut juga, bagaimana kita ceritain. Nah strategi-strategi seperti itu kadang tidak bisa dipelajari di bangku sekolah ya guys, atau bangku kuliah. Jadi pengalaman real itu nggak bisa di. Nah makanya kalau kalian pengen serius di bisnis itu ya, di bisnis misalnya bisnis apapun, itu carilah mentor yang tepat, mentor yang berpengalaman, bukan mentor yang hanya teoritis ya. Kalau teoritis itu banyak, bisa bikin buku banyak gitu, tapi pengalamannya bagaimana, apakah benar-benar dia pengalaman misalnya buka apotek dari awal sampai berhasil gitu kan. Pernah nggak pengalaman menutup apotek, pernah nggak pengalaman bagaimana meningkatkan omset suatu apotek dari sekian sampai sekian gitu kan. Nah, pengalaman itu yang paling penting, makanya itu tak bagikan di mentoring bisnisapotek.com. Nanti linknya tak kasih di link deskripsi ya kalau kalian mau belajar ya. Ini berbayar ya guys. Terus kalau kalian juga misalnya aku mau merintis bisnis tapi bisnisnya yang modalnya nggak perlu besar, nah, ada juga. Nanti kalian bisa gabung di bisnis heavyweight, jadi kosmetik heavyweight. Nanti ada, kalian bisa kontak juga di adminnya ya. Ini modalnya cukup kecil ya, kalau misalnya kalian cuman pengen mencoba aja, bisa beli produknya dulu, dicoba dulu, nanti kalau sudah bagus, terasa bagus, baru menjalankan bisnisnya, itu boleh. Modalnya nggak besar ya, paling cuma 300.000 itu kalian bisa jual lagi dengan keuntungan yang cukup banyak, lebih dari 10%. Jadi lumayan, nanti bisa diputar lagi. Jadi itu. Jadi dalam bisnis itu pasti ada rasa ketakutan guys, tapi bagaimana kita memanfaatkan rasa ketakutan itu untuk hal-hal yang positif, itu yang bagus. Misalnya kita takut apotek kita, bisnis kita omsetnya turun, ya udah diperbaiki. Apanya yang diperbaiki? Tampilannya diperbaiki, kenyamanannya diperbaiki, stoknya diperbaiki, promosinya diperbaiki, SDM-nya diperbaiki. Jadi ketakutan itu membawa kita menjadi lebih positif, itu lebih bagus. Doa kita dikuatkan dan lain-lain. Pokoknya harus positif. Jadi ketakutan itu dianggap sebagai tantangan. Nah ketika ketakutan dianggap sebagai tantangan, maka ketakutan itu akan mengecil, terus kemudian muncul keberanian. Karena orang yang berani itu udah ketakutannya mengecil guys. Jadi itu tinggal membangkitkan keberanian, maka bagus. Nah, aku pernah juga mengalami rasa takut, wah ini apotekku nanti kalau misalnya tiba-tiba ada masalah, terus kemudian
apa gitu ya, itu bagaimana ya nanti. Akhirnya dengan ketakutan seperti itu, akhirnya aku harus buka cabang lah, buka cabang, paling enggak satu lagi buka, biar ada dua, kalau misalnya satu ada masalah, satu masih bisa ini, dapurnya masih bisa ngebul, masih bisa ini. Jadi ketakutan membawa kita ke hal-hal yang positif. Nah, jadi itu guys. Jadi di samping kita menyiapkan segala hal tentang bisnis kita, ada satu hal lagi, yaitu tentang kepasrahan guys. Kepasrahan itu harus kita latih. Jadi hati kita, jiwa kita itu dalam mengelola bisnis ya, jadi betul-betul sesuai dengan hati nurani, bukan hanya sekedar untuk mencari profit ya, menghalalkan segalanya, mengambil keuntungannya sekitarnya dengan jalan misalnya berbohong dan lain-lain. Itu tidak. Etika bisnis itu tetap harus kita ikuti sesuai dengan hati nurani. Jangan ambil aji mumpung ya, mumpung orang butuh tak jual mahal gitu, jangan. Ya udah, kita standar aja, pelayanan disesuaikan, terus kemudian kita diniatkan baik. Jadi bisnis misalnya kayak bisnis apotek itu kan niatnya kita membuat masyarakat ketika mereka membutuhkan obat itu kita sedia, itu kita sudah membantu masyarakat, niatnya sudah baik, dan itu kalau ikhlas lillahi ta'ala kita bisa mendapatkan pahala di akhirat nanti. Jadi itu apapun bisnisnya itu harus kita niatkan baik, tidak hanya sekedar untuk mencari uang. Nah, ketika kita sudah seperti itu, niatnya baik, kemudian bisnis kita kan juga membantu karyawan kita punya income di saat kondisi misalnya sekarang banyak usaha-usaha yang gulung tikar, bisnis kita masih jalan, masih bisa memberi penghasilan ke karyawan kita, keluarganya juga masih bisa makan, masih bisa kehidupan, membiayai hidupnya selama beberapa bulan, itu kan sudah suatu pahala yang luar biasa. Jadi ada manfaatnya. Bisnis kita tidak hanya bisnis murni, tetapi juga ada nilai-nilai kebaikannya di situ. Jadi ketika kita pasrah ya dalam bisnis ini, ketika kita sudah berbuat baik yang terbaik, kemudian kita pasrahkan kepada Allah SWT dengan doa, dengan ikhtiar, kemudian mungkin dengan sholat 5 waktu kita jaga, kemudian dengan sholat tahajud, dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dengan bersedekah dan lain-lain, membantu sekitar, insya Allah bisnis kita itu akan kuat baik secara fisik maupun secara spiritual. Jadi itu guys, jadi untuk mengatasi ketakutan seperti itu. Oke, tip bisnis malam ini ya, itu aja yang bisa aku sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Kalau ada kurang lebihnya aku mohon maaf. Kalau masih kalian punya pendapat yang lain, bisa komentar di kolom komentar. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.